Halo everyone, happy weekend semuanya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Balik lagi di channel Covico Invest. Kali ini kita bakal bahas performa portofolio saya di minggu ke-17 ya, atau minggu ke-18. Saya agak lupa juga sebenarnya. Jadi di minggu ini kita lihat juga IHSG sebenarnya tidak terlalu bersahabat. So, apa kabar portofolio teman-teman semua? Semoga portofolionya aman-aman aja. Dan kali ini kita bakal lihat dulu dari posisi portofolio saya di minggu terakhir ya. Nah, di minggu terakhir itu saya ada ABMM sama SDPC. ABMM ini adalah emiten yang bergerak di industri batubara. Lalu ada SDPC ini di industri farmasi. Nah, di ABMM mungkin saya sempat share juga gitu insight-insight sedikit soal ABMM, dan yang salah satu pertanyaannya adalah apakah pesta dari batubara udah beres atau belum. Nah, kalau menurut saya sebenarnya pestanya sepertinya belum beres ya. Ini opini saya aja, tapi menurut saya kuartal 2 akan mempunyai kinerja yang jauh lebih bagus dibandingkan kuartal 1 2022 untuk emiten batubara. Nah, di ABMM ini saya nyangkut sekitar 8%, dengan kalau dirupiahkan itu minus 2,2 juta ya. Di sini minus 2,2 juta. Nah, di SDPC itu ada di average-nya saya di 138 dan minus 4,3%. Kalau dirupiahkan itu minus 300.000 rupiah. Nah, saya ada cash juga di sini 276 buat averaging down lagi kalau turun, nanti kalau misalkan ada rezekinya kita top up lagi. Nah, itu mungkin posisi portofolio saya terakhir. Nah, kalau misalkan kita lihat portofolio return berarti ini dari 6 Juni ya, 6 Juni sampai 10 ya, sampai 10 Juni. Jadi di sini ada minus 3,31%, lumayan tinggi. Ini sempat naik sebenarnya 1,2 juta, tapi di 3 hari terakhir minus semuanya. Dan secara keseluruhan itu total minusnya itu minus 1,1 juta. Lumayan dalam juga. Kalau misalkan dari awal bulan 7 Juni minusnya minus 8,90 atau minus 3,2 juta. Ini bisa jadi hal yang cukup mengkhawatirkan karena yang udah di compound, profit yang udah di compound selama ini bisa jadi lenyap gitu dalam satu bulan. Tapi ya kita lihat sampai akhir bulan Juni ya. Memang IHSG-nya lagi dibanting besar-besaran sih, apalagi emiten-emiten batubara. Dan ya mayoritas portofolio saya ada di emiten batubara. Dan kita lihat gain or loss-nya itu dari tanggal 6 Juni sampai tanggal 10 Juni. Itu saya di total, akhirnya saya keluar di total. Unitnya 114.000 di SBMA, terus juga cut loss di SSMS. Karena ini sepertinya story untuk CPO, kita bakal cari lagi emiten yang bisa jadi lebih bagus dari SSMS untuk CPO. So ya, saya jual untuk averaging down di ABMM lagi gitu. Apakah ini sebuah langkah yang bagus atau enggaknya, sebenarnya saya nggak pernah tahu juga gitu. Apakah nanti ABMM bakal rebound atau enggak. Cuma yang saya percaya adalah kuartal kedua dari ABMM itu seharusnya lebih baik dibandingkan kuartal pertama. Nah, itu pertama dari gain or loss, portfolio return. Ini portfolio saya. Di sebelah sini ada historical trade list. Jadi banyaknya saya beli ABMM gitu, nyicil sedikit-sedikit, sempat beli SBMA, beli SDPC. Di total sebenarnya saya punya floating gain yang cukup lumayan, waktu itu sempat 5 sampai 6%-an, tapi saya nggak ambil, ternyata turun lagi. Jadi sentimen dividen yang tinggi dari total ternyata untuk time frame yang dekat nggak begitu oke lah. Waktu hari yang sama itu lumayan tinggi naik, tapi setelah itu turun lagi gitu, nggak setinggi itu naiknya gitu. Padahal secara dividen yield masih menarik sebenarnya dari total ini. Lalu ada SSMS yang akhirnya saya jual, lalu sisanya beli ABMM lagi. Jadi saya ngebulatkan ABMM saya jadi total shares-nya atau total lembar sahamnya ada 10.000 saham, 10.000 lembar saham. Nah, itu paling untuk kinerja portofolio di minggu ini. Nextnya kita bakal lihat grafnya ya, graf asset value saya menuju 100 juta. Saya hilangin dulu ininya. Oops. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat ya, sempat turun nih 3 hari terakhir, turun.
dan sekarang ada di 3,3 juta. Deposit dikit aja cuma buat beli slot ABMM. Nanti kalau misalkan ada rezekinya bakal topan lagi. So ya, sekarang posisinya di 3,3 juta. Ini berarti udah berapa hari ya? Kira-kira kayak dari tanggal 19 April, kurang lebih tanggal 19 April sampai 10 Juni itu portofolio saya bisa dibilang nggak kemana-mana sih gitu, dan cenderung kayaknya turun ya. Tapi ya nanti kita tunggu lagi selanjutnya kayak gimana. So ya, saya masih sebenarnya agak tenang-tenang atau gimana, nggak kayak gimana. Jadi kalau misalkan nanti ada rezeki, nanti saya bakal top up FDN buat averaging down di sahamnya. Nextnya mungkin kita bahas sedikit soal IHSG ya. Nah, IHSG sendiri di sini kemarin waktu tanggal 10 Juni sempat ditutup minus lumayan dalam. Minusnya itu minus 1,34 ya. Minus 1,34%. Kalau misalkan ini sempat naik, tapi ternyata ada inverted hammer, dan ya as we expected ternyata merah lumayan dalam nih di sini di 10 Juninya. Kalau misalkan kita tarik kira-kira berapa sih turunnya gitu, dari ya sekitar seginian ya, dari seginian sampai bawah itu minus 2,82%. Ya jadi sempat minus 2,8% gitu kalau misalnya diambil dari tanggal 9 Juni juga. Jadi ya lumayan dalam sebenarnya IHSG. Dan ya saham-saham batu bara kemarin nggak begitu bagus performanya di minggu lalu. Jadi ya it happens sometimes di market. Kita nggak pernah tahu nextnya kayak gimana, tapi ya kita balik lagi ke analisa fundamental dan conviction masing-masing. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Ada berapa durasinya? Bentar ya, ternyata cuma 7 menit aja. Semoga minggu-minggu kedepannya atau minggu Juni ini, di bulan Juni ini kita ditutup positif gitu, masih positif. Saya masih percaya harga saham tentunya bakal ngikutin fundamental. Dan ya, sekian video kali ini. Disclaimer, video ini dibuat, channel ini dibuat bukan untuk ngepom-pom saham, bukan sebagai ajakan atau menjual atau membeli saham. Semua kembali ke masing-masing investor ya, decisionnya gitu untuk bertransaksi. Dan ya itu aja mungkin. Take care semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye semuanya, see you guys.